Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Novita Arifin, NIM 710 14 18 196 dari Rombel PAPB. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik micro teaching berdasarkan RPP yang sudah saya buat. Pada RPP yang saya buat menggunakan mata pelajaran korespondensi dengan materi pelajaran mengenai komunikasi kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Aisyah, hadir ya. Bayu, hadir ya. Citra ada? Oh sakit. Sudah berapa hari? 2 hari. Evan, hadir ya. Putri, hadir ya. Jadi yang tidak masuk hanya Citra ya. Baik anak-anakku sekalian, Ibu hanya ingin mengingatkan bahwa di masa-masa sekarang ini banyak sekali virus-virus baru bermunculan. Untuk itu, kalian harus selalu menjaga kesehatan, terutama pola makan dan kebersihan lingkungan sekitar. Karena sehat itu mahal. Kalau udah sakit kan kalian sendiri yang repot. Untuk itu, sangat penting menjaga kesehatan yang dimulai dari diri kita sendiri. Baik anak-anakku sekalian, di dalam kehidupan sehari-hari, pasti kalian pernah melakukan komunikasi baik dengan sesama teman, guru, orang tua, dan lainnya. Nah, apa jadinya jika tidak ada komunikasi? Pastinya kita akan kesulitan dalam menyampaikan pesan dari satu orang ke orang lain. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu komunikasi kantor. Apakah ada yang masih ingat apa itu komunikasi kantor? Ya, benar sekali Bayu. Jadi komunikasi kantor adalah proses penyampaian berita dari satu pihak ke pihak lain yang berlangsung atau yang terjadi dalam suatu kantor. Komunikasi ini dapat dilakukan secara lisan, langsung maupun dengan alat komunikasi maupun dalam bentuk tulisan. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menguraikan jenis-jenis komunikasi kantor. Yang kedua, peserta didik mampu merinci sarana komunikasi kantor. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengemukakan efektivitas komunikasi kantor. Jadi anak-anakku sekalian, pada pertemuan hari ini sangat penting untuk dipelajari sebagai bekal kalian dalam memasuki dunia kerja, di mana dalam kantor sendiri pastinya tidak akan terlepas dari apa itu komunikasi. Untuk itu, kalian harus mendengarkan baik-baik apa yang akan Ibu sampaikan. Jadi, karena pada minggu sebelumnya kita sudah mempelajari konsep dasar komunikasi kantor, maka pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas mengenai jenis-jenis komunikasi kantor, sarana komunikasi kantor, dan efektivitas komunikasi kantor. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memberikan kesempatan kalian untuk menonton video yang berisi materi tentang komunikasi kantor. Silahkan kalian amati terlebih dahulu dan setelah itu coba review penjelasan yang ada dalam video tersebut. Baik, setelah mengamati penjelasan dari video tersebut, Ibu akan memberikan sedikit pertanyaan kepada kalian. Apakah ada yang tahu apa saja jenis-jenis komunikasi kantor? Coba yang tahu silahkan tunjuk jari. Baik, Aisyah silahkan. Benar sekali Aisyah. Jadi komunikasi kantor dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu komunikasi menurut ruang lingkupnya, yang dibagi menjadi komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal yaitu komunikasi yang terjadi di dalam dan di antara anggota organisasi yang bersangkutan. Komunikasi internal dibagi menjadi komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal.
Komunikasi vertikal merupakan komunikasi yang terjadi antara atasan dengan bawahan dan komunikasi tersebut mengandung perintah dari atasan kepada bawahannya. Misalnya yaitu perintah, teguran, pujian, petunjuk, dan sebagainya. Sedangkan komunikasi horizontal merupakan komunikasi dengan tingkat jenjang kurang lebih sederajat, yang tidak mengandung perintah tetapi bersifat pengiriman informasi dalam rangka pelaksanaan pekerjaan kantor. Jadi komunikasi horizontal merupakan komunikasi yang terjadi antara sesama pegawai. Selanjutnya yaitu komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal merupakan komunikasi yang dilakukan oleh para pegawai kantor dengan pihak lain di luar kantornya. Komunikasi eksternal dimaksudkan untuk mendapatkan pengertian, kepercayaan, bantuan, kerjasama dengan masyarakat atau pihak luar. Yang kedua yaitu komunikasi menurut cara penyampaian informasi yang dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi secara lisan dan komunikasi secara tertulis. Yang ketiga yaitu ada komunikasi menurut kelangsungannya yang dibagi menjadi komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Yang keempat yaitu komunikasi menurut perilaku yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu ada komunikasi formal. Komunikasi formal merupakan komunikasi yang terjadi antara anggota organisasi atau perusahaan yang tata caranya telah diatur dalam struktur organisasi. Misalnya rapat kerja, konferensi, seminar, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu komunikasi informal. Komunikasi informal merupakan komunikasi yang terjadi di dalam suatu organisasi ataupun perusahaan yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi dan tidak mendapat pengakuan resmi yang mungkin tidak berpengaruh terhadap kepentingan organisasi ataupun perusahaan, misalnya kapal burung, desas-desus, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu ada komunikasi nonformal. Komunikasi nonformal merupakan suatu komunikasi yang terjadi antara komunikasi yang bersifat formal dan informal, yaitu komunikasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan organisasi ataupun perusahaan dengan kegiatan yang bersifat pribadi atau perusahaan tersebut. Misalnya yaitu rapat tentang ulang tahun perusahaan dan sebagainya. Dan yang terakhir ada komunikasi menurut aliran informasi yang dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi satu arah atau simplex dan komunikasi dua arah atau duplex. Komunikasi satu arah merupakan komunikasi yang berlangsung dari satu pihak saja. Pada umumnya, komunikasi ini terjadi dalam keadaan mendesak atau darurat, atau yang terjadi karena sistem yang mengatur harus demikian. Misalnya untuk menjaga kerahasiaan atau menjaga kewibawaan pimpinan. Yang kedua yaitu ada komunikasi dua arah atau duplex. Komunikasi dua arah merupakan komunikasi yang bersifat timbal balik. Dalam hal ini, komunikasi diberi kesempatan untuk memberikan respon atau feedback kepada komunikatornya. Dengan demikian, komunikasi ini dapat memberikan kepuasan kepada kedua belah pihak dan terhindar dari kesalahpahaman. Nah, materi yang selanjutnya yaitu mengenai sarana komunikasi kantor. Apakah ada yang tahu apa saja yang harus diperhatikan dalam memilih sarana komunikasi kantor? Coba yang tahu silahkan tunjuk jari. Ya, silahkan Fitri. Baik Bu, di dalam memilih sarana komunikasi kantor, terdapat 5 faktor utama yang harus dipertimbangkan. Yang pertama yaitu kecepatan, berkaitan dengan seberapa penting atau urgent komunikasi yang bersangkutan. Yang kedua yaitu keakuratan, apakah informasi akan diterima secara akurat. Yang ketiga yaitu keamanan, apakah ada risiko kehilangan komunikasi dalam perjalanan. Yang keempat yaitu kerahasiaan, apakah menjadi masalah bila orang yang tidak berhak mengetahui informasi yang dikomunikasikan. Yang kelima yaitu rekaman, apakah perlu bahwa komunikasi bersangkutan harus dalam bentuk tertulis untuk tujuan perekaman. Ya, benar sekali Fitri. Jadi di dalam komunikasi kantor terdapat 5 faktor utama yang harus dipertimbangkan.
Yang pertama yaitu kecepatan, yang kedua yaitu keakuratan, yang ketiga yaitu keamanan, yang keempat yaitu kerahasiaan, dan yang terakhir yaitu rekaman. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu mengenai efektivitas komunikasi kantor. Di dalam suatu organisasi, pastinya terjadi hambatan-hambatan, salah satunya yaitu dalam hal komunikasi. Berbagai penyebab timbulnya masalah-masalah komunikasi menunjukkan bahwa untuk mencapai komunikasi efektif tidaklah mudah. Berbagai hambatan komunikasi, baik yang terjadi dalam organisasional maupun antar pribadi, tidak dapat dibiarkan begitu saja, dan manajer harus memainkan peranan penting dalam proses komunikasi. Oleh karena itu, manajer harus memiliki kesadaran akan kebutuhan komunikasi yang efektif, kemudian membuat langkah-langkah untuk meningkatkan efektivitas dalam komunikasi. Nah, apa ada yang tahu faktor apa saja yang berkaitan dengan efektivitas komunikasi dalam sebuah perusahaan? Yang tahu silahkan tunjuk jari. Baik, silahkan Evan. Baik Bu, jadi ada beberapa faktor yang berkaitan dengan efektivitas komunikasi dalam suatu perusahaan. Yang pertama yaitu, direktur harus menyadari pentingnya komunikasi. Yang kedua yaitu, para manajer harus memperhatikan tindakan dan ucapan. Yang ketiga yaitu, komitmen pada komunikasi dua arah. Yang keempat yaitu, penekanan pada komunikasi tatap muka. Yang kelima yaitu, tanggung jawab bersama untuk komunikasi karyawan. Yang keenam yaitu, menangani berita buruk. Yang ketujuh yaitu, pesan yang dibentuk audiens yang dimaksudkan. Dan yang terakhir yaitu, perlakuan komunikasi sebagai suatu proses yang berkelanjutan. Baik, tepat sekali Evan. Jadi semua faktor-faktor tersebut harus diperhatikan oleh perusahaan supaya nantinya komunikasi di dalam perusahaan tersebut dapat berjalan dengan efektif. Setelah mempelajari materi tentang komunikasi kantor, Ibu akan memberikan sedikit kesimpulan. Jadi, komunikasi kantor sendiri merupakan hal yang sangat penting bagi keberlangsungan suatu organisasi atau perusahaan. Komunikasi akan mempermudah penyampaian perintah dari satu orang ke orang lain. Dan apabila terjadi kesalahan dalam penyampaikan informasi, maka hasilnya akan fatal bagi keberlangsungan dan produktivitas kerja seseorang, dan akibatnya tujuan organisasi akan sulit dicapai. Nah, untuk menambah pemahaman kalian mengenai materi kali ini, coba kalian kerjakan buku paket halaman 20 nomor 1-30. Dan minggu depan, Ibu akan membahasnya bersama-sama. Jadi, jika ada yang lupa tidak mengerjakan, maka Ibu tidak akan memberikan toleransi. Jadi, seperti biasa, bagi yang tidak mengerjakan tugas tersebut, Ibu tidak akan memperbolehkan masuk di jam pelajaran. Baik, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa belajar, dan Ibu minta maaf jika ada kesalahan, baik tutur kata maupun ucapan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.